Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak ikan pindang tongkol suwir sambal matah. Cita rasa yang pedas, wangi, gurihnya ikan tongkol lalu dipadukan dengan nasi hangat seperti ini. Nikmat banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan pindang tongkol seperti ini ya teman-teman. Aku pakai 3 ekor. Lalu dibersihkan dari kepala, duri, serta kotorannya. Setelah itu dicuci bersih dan digoreng seperti ini. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, supaya tidak nyiprat-nyiprat, teman-teman bisa taburi dengan tepung terigu ya teman-teman. Setelah matang seperti ini, kemudian kita angkat dan sisihkan dulu ya. Gorengnya juga jangan terlalu kering ya teman-teman, supaya tekstur dagingnya tidak alot. Kalau sudah agak dingin, kemudian kita gunting-gunting aja seperti ini. Bisa juga disuwir-suwir manual ya teman-teman. Lalu untuk sambal matahnya aku ada bawang merah sekitar 75 gram. Lalu diiris-iris tipis seperti ini. Karena harga cabai lagi mahal, aku cuman pakai cabai rawitnya sekitar 8 buah. Tapi kalau teman-teman ingin rasanya lebih pedas, bisa ditambah lagi ya. Kemudian aku juga pakai serai 2 batang yang diambil bagian putihnya aja ya teman-teman. Lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Biar tambah wangi, aku juga tambahkan daun jeruk sekitar 5 lembar. Kemudian dibuang tulangnya seperti ini dan diiris tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini bahan sambal matahnya sudah selesai dipotong-potong, lalu kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini. Bumbui dengan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin jika suka, dan 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar. Lalu diremet-remet ya teman-teman sampai bahannya ini mengeluarkan air dan sari-sarinya. Nah, kalau udah, kita bisa panaskan minyak goreng sekitar 4 sendok makan. Lalu kita tuangkan ke dalam bahan sambalnya ini. Nah, kalau teman-teman punya minyak kelapa, bisa pakai minyak kelapa aja ya, itu rasanya makin enak. Dan biar makin mantul, aku juga pakai perasan air jeruk limau sekitar 1 buah aja. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan jangan lupa koreksi rasa. Kemudian kalau rasanya udah pas, masukkan ikan tongkol suwirnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ikan pindang suwir sambal matahnya siap untuk kita sajikan. Mumpung lagi musim jengkol nih, hari ini aku masak oseng jengkol ikan teri. Jengkolnya yang pulen dipadukan dengan gurihnya ikan teri, rasanya pedas, asam, sedikit manis, nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan 500 gram jengkol. Pilih jengkol yang sudah tua ya teman-teman, supaya rasanya lebih pulen. Nah, kebetulan aku beli di pasar dalam keadaan yang sudah direbus ya teman-teman. Sampai di rumah aku cuci bersih, lalu diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini 1 jengkol aku iris menjadi 4. Nah, supaya rasanya lebih pulen lagi, di sini aku goreng sampai jengkolnya matang dan sedikit berkulit. Jika dirasa jengkolnya sudah cukup matang, kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Lanjut, siapkan 100 gram ikan teri gundul atau teri jengki yang sudah direndam dengan air panas, kemudian dicuci bersih. Jika airnya sudah tiris, kemudian bisa kita goreng dengan sedikit minyak seperti ini sampai terinya ini matang ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kemudian ikan terinya bisa kita sisihkan dulu ya. Lanjut, untuk bumbu-bumbunya aku menggunakan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai merah keriting, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya.
Lanjut panaskan sisa minyak menggoreng ikan tadi, lalu kita masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis sebentar sampai aroma bumbu halusnya keluar. Lalu tambahkan 2 lembar daun salam, 1 ibu jari lengkuas, lanjut ditumis sampai semua bumbunya ini matang dan tanak ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup, ini bumbu halusnya sudah matang. Kemudian masukkan jengkol goreng dan tambahkan air kurang lebih 200 ml. Aduk-aduk sebentar, kemudian bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih manis, gula pasirnya bisa ditambah ya teman-teman. Dan hati-hati juga dalam penggunaan garam karena kita menggunakan ikan teri yang rasanya cukup asin ya teman-teman. Setelah kurang lebih 2 menit dimasak, ini aku mau angkat dulu daun salam dan lengkuasnya. Kemudian masukkan tomat merah, tomat hijau, cabai hijau, dan ikan terinya. Lanjut dimasak sampai tomat dan cabai hijaunya matang ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Nah teman-teman, ini airnya kurasa cukup kurang ya. Lalu aku mau tambahin air panas kurang lebih 50 ml. Dan dimasak lagi sampai airnya menyusut dan semua bahan ini matang. Dan ini dia teman-teman, oseng jengkol ikan terinya sudah matang, siap untuk kita sajikan. Hari ini aku masak tumis tahu buncis ikan teri. Rasanya enak, gurih, pedes, mantep banget. Dipadukan dengan nasi hangat seperti ini, siapa sih yang mau nolak? Yuk kita langsung saja ke resepnya. Pertama-tama siapkan, ini ada 100 gram buncis yang sudah disiangi ya teman-teman dan dicuci bersih. Dipotong-potong serong seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Lakukan semua sampai selesai. Kemudian ada 8 buah tahu. Ini aku menggunakan tahu kuning ya teman-teman. Beratnya kurang lebih ada 200 gram. Lalu dipotong dadu seperti ini. Kalau sudah selesai dipotong, kemudian tahunya kita goreng sampai berkulit ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini tahunya sudah berkulit seperti ini ya, tidak terlalu kering juga. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian ada 50 gram ikan teri. Ini sudah aku rendam dengan air panas. Tujuannya agar ikan terinya tidak terlalu asin dan juga lebih bersih ya teman-teman. Kemudian ini ikan terinya digoreng sampai matang. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah matang dan juga udah kering seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian ada 7 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kita haluskan ya teman-teman dan hasilnya seperti ini. Lanjut kita siapkan minyak bekas menggoreng ikan tadi dan kita bisa masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis sampai bumbu halusnya matang dan tanak. Gunakan api kecil aja ya teman-teman supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan tahu goreng dan juga air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita masak sampai kuahnya menyusut dan tahunya juga lebih berbumbu ya. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini tahunya sudah enak, sudah berbumbu gitu ya teman-teman. Lalu masukkan buncisnya. Ini kita masak kembali sampai buncisnya matang. Nah, kalau aku biasanya masak buncis setengah matang ya teman-teman, kurang lebih selama 3 menit. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih matang, bisa dimasak lebih lama lagi. Nah, jika rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan
ikan teri yang sudah digoreng. Nah, ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, cukup asal rata aja. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita angkat dan siap sajikan. Masak. Hari ini kita akan memasak olahan brokoli, sawi, dan kawan-kawan menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama kita siapkan brokoli, ini sekitar 150 gram ya teman-teman. Kita potong per kuntum seperti ini. Didihkan air, kemudian tambahkan sedikit garam. Lalu teman-teman bisa masukkan brokolinya. Kita rebus kurang lebih selama 30 detik ya teman-teman, supaya brokolinya lebih bersih lagi. Jangan lupa siram dengan air dingin supaya warnanya tetap hijau. 1 buah wortel, kemudian kita iris-iris seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. 5 lembar sawi putih, kemudian kita potong-potong seperti ini. Pisahkan dari batang dan daunnya ya. 2 bonggol jasmine ukuran kecil, ini kita potong menjadi 3 bagian. Pisahkan juga batang dan daunnya. Kemudian ada 4 buah bakso, ini kita potong-potong seperti ini. 1 bungkus tofu, ini kemudian kita potong menjadi 8 bagian. Hati-hati ya teman-teman, ini tofunya gampang sekali hancur. Lapisi tofunya menggunakan tepung maizena. Ini tujuannya supaya nanti ketika digoreng, tofunya tidak mudah hancur dan minyaknya tidak nyiprat-nyiprat ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman, supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman, ini tofunya sudah matang, lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bahan lainnya ya. Ada 3 siung bawang putih, ini kita geprek lalu kita cincang halus. Setengah buah bawang bombay, kemudian kita iris-iris seperti ini. Lanjut teman-teman bisa panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bawang putihnya sampai harum ya. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa masukkan bawang bombaynya. Tambahkan 1 senti jahe ya, supaya nanti aromanya lebih sedap. Jika bawang bombaynya sudah layu, teman-teman bisa masukkan baksonya. Serta masukkan wortel. Nah, ini kita tumis kembali kurang lebih selama 1 menit ya teman-teman. Tambahkan 1,5 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap asin. Tumis kembali sampai saus tiramnya harum ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 300 ml. Setelah airnya mendidih, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan batang sawi putih, batang pakcoy, dan brokolinya. Kemudian ini kita masak kurang lebih selama 1 menit ya teman-teman. Nah, untuk takaran gula, garam, penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Terakhir, teman-teman bisa masukkan daun sawi putih dan pakcoynya. Tambahkan juga larutan tepung maizena serta tofu gorengnya. Masak kembali kurang lebih selama 1 menit. Jika teman-teman ada minyak wijen, teman-teman bisa menambahkan 1 sendok teh minyak wijen ya. Nah teman-teman, sapu tahunya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Mari kita masak terong menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 2 buah terong. Ini beratnya tadi tak timbang ada 350 gram.
Belah dua dan iris seperti ini ya teman-teman, atau sesuai selera. Kemudian rendam terongnya di air yang sudah kita beri garam. Ini fungsinya supaya terong tidak menghitam ya teman-teman, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 3 siung bawang putih, ini kita geprek dan kita cincang kasar. Lalu ada 6 siung bawang merah, kita iris tipis-tipis. 3 buah cabai merah keriting, kita iris bulat kecil seperti ini. 6 buah cabai rawit merah. Jika teman-teman kurang suka pedas, cabainya bisa dikurangi ya teman-teman. Lanjut kita siapkan mangkok, kita masukkan 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus sambal, dan 200 ml air panas. Kita larutkan sampai saus-sausannya larut ya teman-teman. Lalu sisihkan dulu. Lanjut panaskan minyak goreng sampai benar-benar panas. Kemudian kita goreng terongnya sampai matang dan kecoklatan. Nah, seperti ini cukup. Ini terongnya sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan lagi 3 sendok makan minyak goreng. Lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu. Lalu masukkan cabai-cabeannya. Kita masak sampai bumbunya ini matang dan kering ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini semuanya sudah matang. Lalu masukkan saus yang sudah kita larutkan tadi. Masak sampai sausnya mendidih. Nah, biar terongnya nggak sendirian nih, aku tambahkan 10 butir telur puyuh yang sudah direbus. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Aku tidak menambahkan garam ya teman-teman, karena kita tadi sudah menambahkan saus-sausannya yang sudah asin. Ungkep kurang lebih selama 5 menit sampai kuahnya mengental seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa koreksi rasa ya teman-teman. Jika ada sesuatu yang kurang, teman-teman bisa tambahkan seasoning sesuai selera. Nah, terakhir kita bisa masukkan terong yang sudah kita goreng. Masak kurang lebih selama 1 menit saja teman-teman, supaya terongnya tidak kematangan. Kalau sudah, bisa kita angkat dan siap sajikan. Nah teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya. Ini juga rasanya benar-benar nikmat sekali. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.